Semenjak pertama kali diumumkan jika serial The Last of Us akan dibuat, ada banyak orang menyambutnya dengan positif. Sebab The Last of Us adalah serial yang diangkat dari game berjudul yang sama yang dirilis pada tahun 2013. Game ini dimainkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Game ini bukanlah game semenjana, sebab secara benang merah permainan, game ini punya premis yang kuat dan sangat menarik untuk dibuatkan dalam film serial. Semenjak 16 Januari lalu, serialnya telah dirilis dengan episode pertamanya yang ditayangkan di HBO. Tidak disangka, episode pertamanya digarap dengan begitu baik dan mampu memuaskan banyak penonton di seluruh dunia, baik yang memainkan game ataupun yang masih awam dengan ceritanya. The Last of Us berkisah tentang seorang pria bernama Joel yang hidup dengan anaknya Sarah. Semua berjalan normal sampai sebuah wabah merebak dan membuat mereka yang terinfeksi wabah tersebut menjadi manusia yang kejam dan tidak segan untuk membunuh manusia. Joel, Tommy, dan Sarah pergi untuk menyelamatkan diri. Namun suasana sudah terlalu chaos. Para tentara yang berjaga mengamankan justru membuat suasana semakin tegang. Sampai akhirnya, Sarah, anak kesayangan Joel, meninggal dunia karena tertembak. Joel yang patah hati hanya bisa meratapi kematian anaknya yang terjadi tepat di hari ulang tahunnya. Cerita tidak berhenti sampai di situ. Wabah ini merebak semakin cepat, meluas, dan bisa mengkontaminasi siapapun. Bahkan hingga 20 tahun setelahnya, dunia masih belum stabil dengan ketegangan terjadi di mana-mana. Joel terjebak dalam suasana pandemi yang tidak berkesudahan. Bahkan sebuah masalah besar menanti di hadapan matanya. Episode pertama serial ini memang begitu menjanjikan. Pasalnya, serial ini begitu ramah buat mereka yang memainkan gamenya 10 tahun lalu maupun mereka yang sama sekali awam dengan kisah Joel. Kalian tidak perlu memainkan gamenya terlebih dahulu agar merasa terikat. Konflik di episode awal ini sudah bikin penonton langsung penasaran. Seluruh masyarakat Boston harus bertahan di bawah bayang-bayang hidup yang penuh tekanan ketika para tentara mengambil alih kehidupan warga Boston. Tommy dan Joel menjadi seorang penyelundup demi bisa merasakan hidup yang lebih nyaman di tengah tekanan. Namun suatu hari, Tommy yang sedang keluar dari teritori tidak bisa berkomunikasi dengan Joel. Singkat cerita, demi bisa menghubungi Tommy, Joel harus bersinggungan dengan kelompok Fireflies yang menambah masalah baru buat dia. Pemimpin Fireflies meminta Joel dan Tess kawannya untuk membawa seorang bocah perempuan bernama Ellie untuk dibawa ke suatu tempat yang terletak di luar zona karantina. Ellie memang bukan anak sembarangan. Tes medisnya memperlihatkan kalau kemungkinan dirinya sudah terjangkit wabah. Kita akan dibuat penasaran bagaimana nasib Joel dan Ellie saat membawa Ellie keluar dari wilayah teritori. Meski banyak yang menganggap serial ini akan berhasil, tapi tidak sedikit juga yang skeptis dengan serial karya sutradara Neil Druckmann. Sebab serial atau film yang diangkat dari game biasanya tidak digarap dengan maksimal. Selalu ada saja masalah yang buat film atau serialnya jadi lebih buruk dari gamenya. Namun episode pertama serial ini berhasil membungkam mereka yang skeptis terhadap serial The Last of Us. Faktanya, seri ini benar-benar membawa penonton masuk ke dalam cerita yang sama dengan apa yang ditampilkan dalam game. Tidak cuma cerita, bahkan ada juga tampilan beberapa adegan dengan format pengambilan gambar yang serupa dengan gamenya. Sutradara tahu betul betapa game The Last of Us sudah memiliki sumber materi cerita yang solid. Dia hanya perlu membalut materi tersebut lewat sinematografi yang tepat.
Hal tersebut sudah ia buktikan dalam episode pertama. Sebuah nostalgia yang tentunya menarik bagi para pecinta permainan ini. Di sisi lain, cerita dan cara sutradara Neil Druckmann menampilkan episode pertama tetap memanjakan penonton yang baru mengenal semesta serial ini. Penonton seolah diajak untuk masuk ke dunia yang suram lewat suasana set lokasi yang benar-benar kelam. Pada episode-episode selanjutnya, petualangan Joel dan Ellie akan jadi suguhan utama. Penunjukan Pedro Pascal sebagai Joel adalah sebuah keputusan yang tepat. Pedro Pascal berhasil memerankan karakter ini dengan emosi yang sesuai porsi. Penonton ikut patah hati ketika anak Joel meninggal sekaligus merasa percaya jika Joel adalah jagoan yang cerdas dan tangguh dalam menghadapi masalah besar di episode mendatang. Sementara karakter Ellie yang diperankan Bella Ramsey memang belum mendapat porsi yang lebih besar. Jumlah adegan Bella dalam episode pertama masih sedikit. Namun, meskipun begitu, Bella Ramsey adalah aktris yang aktingnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika ia memerankan karakter Lyanna Mormont dalam serial Game of Thrones, semua puja-puji terlontar untuknya karena memerankan karakter tersebut dengan penuh loyalitas. Serial ini juga menyapa Indonesia dengan lebih dekat karena wabah yang menjadi pandemi diceritakan bermula dari sebuah laboratorium di Jakarta. Sosok Christine Hakim, aktris kawakan asal Indonesia, diceritakan sebagai seorang ilmuwan pertama yang membuat wabah ini terjadi. Pada episode kedua nanti, nampak kita akan mulai mengenal dengan karakter yang dimainkan Christine. Selain itu, lewat trailernya, episode kedua sepertinya akan menampilkan sejumlah adegan yang lebih menegangkan. Beberapa penampakan dari gamenya juga akan kembali ditampilkan dan siap memanjakan mereka yang sudah menamatkan gamesnya.